Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara, dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kekuatan, kasih, dan kemurahan Tuhan terus memberkati dan menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Kita akan membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, berkat-Mu melimpah buat kami. Lindungan Tuhan semakin sempurna Tuhan nyatakan buat kami. Kami berkata Engkau Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan hidup kami. Sampai hal yang sekecil-kecilnya Bapa perhatikan, Bapa pelihara buat hidup kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, setia-Mu tidak pernah berhenti. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir atas kehidupan kami. Thank you Tuhan. Glory, glory bagimu, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, oh, glory. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Oh, sekali katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Oh, katakan, Bapakku yang baik. Oh, Kau sangat ku cinta. Oh, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup.
segalanya. Tuhan, terima kasih. Tidak pernah berakhir kasih setiamu buat kami. Semakin nyata dan semakin nyata buat hidup kami. Haleluya. Mari katakan sekali lagi kekasih Tuhan. Sama-sama katakan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Oh, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu, kasih-Mu bagiku. Sama-sama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Nyatakan sekali lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Oh, glory bagimu Tuhan. Biarlah ku menyembah-Mu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Yesus. Glory bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, aranamu, syakarana mata karanamo, ya rapasya karanamo. Glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus. Bagimu hormat sembah, bagimu pujian, bagimu sembah, sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Oh,
sebab Engkau Allah yang tak terkalahkan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagimu, bagimu, sembah bagimu, Yesus. Oh, haleluya, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Gembala yang baik, Gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Waktu kami jatuh, Engkau yang angkat kami Tuhan. Waktu kami lemah, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebesaran-Mu, kebesaran-Mu yang ajaib. Haleluya. Glory bagimu, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, thank you, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mari buka kedua tanganmu, biar kita berkata, Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Thank you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah,
yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan sekalipun ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Glory bagimu. Mari sekali lagi sembah, sembah, sembah Yesus Tuhan. Glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Gembala yang agung, Gembala yang baik. Haleluya. Glory bagimu, sembahmu. Menyembahku, mengagungkanmu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu, kebaikan-Mu, Yesus. Oh, glory. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah menyerah pada situasi apapun, pada keadaan apapun.
sebab Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Engkau memegang kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Makasih Tuhan, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan
Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Glory hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini sebelum saudara memasuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 mulai. Dikatakan firman Tuhan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat sebuah kisah ini di mana bahwa Sakeus ini betapa rindunya untuk ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Yesus. Sampai dikatakan bahwa ketika Yesus melintasi kota, dia ingin melihat, sebab tubuhnya pendek, dia susah untuk berdesak-desakan sebab tubuhnya pendek. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia mempunyai akal bahwa dia harus memanjat pohon dan dia bisa melihat Yesus. Nah, ketika dia di atas pohon, Yesus datang dan dia berkata kepada Sakeus bahwa, "Sakeus, turunlah. Aku ingin menumpang di rumahmu. Aku ingin datang ke rumahmu." Nah, begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perjumpaan antara Sakeus dan Tuhan Yesus mengalami sebuah perubahan. Dimulai dari apa? Dari rasa lapar dan haus. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, camkan ini, masukkan dalam rohmu, masukkan dalam pikiranmu bahwa gini, perjumpaan dengan Yesus akan mengubah kehidupan daripada setiap kehidupan kita. Nah, yang dialami oleh Sakeus ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab dia tidak memperdulikan lagi akan status sosial yang diembannya. Anda tahu Sakeus ini adalah, mungkin kalau saya katakan bahwa dia ini seorang bos besar, dia kepala pemungut cukai. Anda bisa bayangkan seorang kepala, seorang punya jabatan, tetapi dia tidak menghiraukan itu. Dia ingin berjumpa dengan Yesus sampai dia tanggalkan, istilahnya gini, malunya sudah tidak ada lagi. Dia sampai memanjat pohon, ingin berjumpa, dia ingin melihat wajah Yesus bagaimana. Nah, hal inilah yang membuat Tuhan tertarik, membuat Yesus tertarik untuk dia berjumpa dengan Sakeus, dan dia berkata bahwa, "Sakeus, hari ini aku akan tinggal di rumahmu, aku akan menumpang di rumahmu." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kelaparan, sebuah kehausan secara rohani membuat hidup Sakeus itu berubah. Membuat yang namanya ini keputusan-keputusan yang diambil oleh Sakeus benar-benar terjadi sebuah perubahan dalam kehidupannya. Anda bisa bayangkan aja, dikatakan bahwa begini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ayat yang ke-8, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Terjadi sebuah lompatan, terjadi sebuah hal yang drastis, perubahan dalam kehidupan daripada Sakeus ketika dia melihat, ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gini, perjumpaan dengan Tuhan akan memutuskan semua ikatan-ikatan. Oh ya, saya ulang sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan akan memutuskan sebuah ikatan yang mengikat dalam kehidupan kita. Ikatan dosa, ikatan ketamakan,
ikatan kemunafikan itu akan terputus, itu akan terlepas waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan dasar gini Bapak Ibu, saudara dan saya haus dan lapar akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oh iya Bapak Ibu. Nah, sehingga ikatan ketamakan yang dikerjakan oleh Sakeus ini itu bisa terlepas Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan itu. Setiap pemerasan yang pernah dilakukan oleh Sakeus itu akan dikembalikan 4 kali lipat. Dan apa yang dia miliki, kekayaan yang dimiliki akan diberikan, akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, beginilah Bapak Ibu, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, bahwa apa yang menjadi andalan, apa yang menjadi kebanggaan itu akan gini, terlepas. Semuanya akan diberikan kepada Tuhan untuk kerajaan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak lagi yang namanya ikatan, tidak ada lagi yang namanya yang menyelubungi, yang menghalangi dia untuk melakukan sebuah pergerakan bersama dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa yang menjadi penghalang untuk Tuhan memakai hidup kita, memakai hidupmu adalah roh kepemilikan. Sehingga Tuhan susah untuk memakai kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai itu adalah bersumber daripada Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan, Tuhanlah yang memberkati kehidupanmu. Sakeus paham banget, Sakeus mengerti banget. Semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Dan apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Dia tidak mempunyai roh kepemilikan, sehingga apa yang dia miliki dia akan persembahkan total itu semuanya untuk orang-orang miskin. Dan dia mau dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya tegaskan sekali lagi, penghalang terbesar untuk Tuhan pakai hidupmu adalah gini, mempunyai roh kepemilikan dalam kehidupan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang Anda punyai, yang Anda punyai sekarang, apapun itu, sampai nafas hidupmu. Saya ulangi sekali lagi, nafas hidup kita, yang empunya adalah Tuhan. Oh iya, yang empunya adalah Tuhan. Kalau Tuhan panggil hidupmu untuk melayani, please serahkan hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan totalitas. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Oh ya Bapak Ibu, kalau Tuhan minta yang namanya kekayaanmu untuk membantu untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu yang namanya orang-orang miskin, para janda-janda, orang-orang yang tidak bersekolah, mari kerjakan itu, lepaskan itu. Sebab seperti yang sudah saya katakan kemarin, bahwa dia akan mengganti, dia akan begini, barter. Dia akan memberikan harta yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupanmu. Tuhan akan ganti itu Bapak Ibu. Sebab Tuhan tidak hanya mengambil, tetapi dia akan memberi sebuah kelimpahan yang lebih lagi. Dia akan berikan kepada saudara dan saya. Yang penting dalam hal ini bahwa gini, tidak ada kepemilikan dalam kehidupan saudara dan saya. Perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidupmu. Dasarnya adalah lapar dan haus akan Tuhan. Puji Tuhan, inilah sebuah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar penuh bahwa siapalah kami ini Tuhan di hadapan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, lemah. Tanpa kekuatan Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Bapak, ada pokok-pokok doa yang masuk. Berdoa secara khusus Tuhan untuk ada baby Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan bayi ini Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan sembuhkan. Pilur-pilur Yesus menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Bila sepanjang hari ini yang kami lalui, kami bersama-sama dengan Tuhan. Anugerah-Mu memberkati dan menyertai kami semuanya. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja,
di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.